Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Imaduddin, kamu lihat saya bersama siapa hari ini? Ini adalah inayatullah. Cepat atau lambat, tunggu saya. Kalau enggak ketemu kita di rumahmu, saya akan ajak kamu di tempat manapun berdiskusi. Kenapa? Karena kedustaan kamu sudah menyebab saya dahulu untuk membenci Ba'lawi. Tapi setelah saya pulang ke Aceh, saya dapat hidayah Allah. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan petunjuk atas rungkatnya tesismu. Tunggu waktunya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Nah teman-teman, jadi di video kali saya akan membahas ini ya, kumpulan-kumpulan pendongeng handal dari klan Ba'lawi. Jadi mereka ini mimpi di siang bolong ya. Masih saja mereka ini mempertahankan nasabnya bersambung kepada Rasulullah SAW. Tapi kenyataannya mereka ini pendusta ya teman-teman. Jadi nggak usah takut-takut kualat lagi ya. Karena apa teman-teman? Karena sudah terang benderang mereka itu bukan cucu Nabi SAW. Orang Arab aja bukan teman-teman. Ini malah mengaku-ngaku sebagai keturunan Nabi SAW. Ini sangat memalukan sekali. Ini yang di sebelahnya Qori ya teman-teman. Ini sudah dibantah habis-habisan dan dipermalukan oleh Kiai Imaduddin Al-Bantani mengenai yang katanya menemukan kitab nasab dari abad keempat. Waduh. Padahal ketika diteliti oleh Kiai Imaduddin Al-Bantani, itu adalah kitab palsu yang dikarang oleh mereka. Jadi ya teman-teman, manuskripnya itu sudah ketahuan lah ya, bahwasanya itu adalah kitab palsu. Jadi mereka itu sangat girang gembira, ini saya bisa membuktikan kitab nasab dari abad keempat. Imaduddin Dajjal, Imaduddin Dajjal. Coba kita simak videonya. Apakah benar Habib perkataan-perkataan mereka yang mengatakan Abdullah bin Ahmad Muhajir itu tidak ada? Ini semua karangan-karangan Dajjal Imaduddin dan pengikut-pengikutnya. Tolong perhatikan. Siap mau dengar? Siap mau dengar? Siap mau dengar? Perhatikan, ini kitab abad keempat. Setelah kita baca nanti, kita akan kasih sok terapi tegangan tinggi terhadap Imad dan pengikut-pengikutnya Imad. Kita akan beri sok terapi nantinya. Al-Haddad dari Alawiyin, Al-Hamid dari Alawiyin, Al-Attas dari Alawiyin, Al-Jufri dari Alawiyin, Hashim dari Alawiyin. Banyak para abiyah, hampir mayoritas wali-wali di Indonesia ini, di dunia ini 60-70% Alawiyun. Ini yang dinafikan, ini yang diingkari. Gali adab, biadab itu kelompok-kelompok Imad itu. Saya berjanji nanti saya akan kasih sok terapi tegangan tinggi terhadap mereka. Jangan macam-macam. Anda telah membangunin harimau yang tidur. Kami akan buat goncang nanti dunia ini gara-gara sampai. Ya Allah ya, lucu sekali ini si siapa ini nih. Mundur atau siapa ini ya teman-teman. Lucu sekali. Ya ketika disuruh tes DNA, ampun. Kayak kena itu teman-teman, kayak cacing kepanasan. Disuruh tes DNA saja kabur, ini gak akan berani gayanya. Oh, mengaku-ngaku leluhurnya ini adalah wali-wali dari Bani Alawi. Astagfirullah ya. Sombong banget ya teman-teman ya. Wali apa ya? Wali dari mana? Mana buktinya? Itu yang bisa menurunkan rantai emas dari langit. Apalagi yang karomanya itu bisa ya, pesawat terbang itu bisa mundur. Pret gitu ya teman-teman ya. Pret. Coba mari kita lanjutkan. Kita ini tidak gila hormat. Tapi pada saat dia mengatakan Alawi Jahannam, Alawiyin Jahannam, tunggu. Suatu saat kalian akan bertemu dengan saya nanti. Saya akan kasih sok terapi tegangan tinggi terhadap kalian nanti. Saya ingatkan kepada para santri, baik yang ada di Jember, atau yang ada di Banyuwangi, atau yang ada di Lumajang, atau yang ada di Probolinggo, atau yang ada di Pasuruan, atau yang ada di Madura, atau yang ada di Surabaya, para santri, jikalau ada kelompok-kelompok Imad, kelompok-kelompok pencaci maki Sada Alawiyin ini, pertama laporkan dulu kepada aparat kepolisian. Tapi kalau kepolisian tenang-tenang saja, polisinya tidak mau bergerak, polisinya malah memberikan fasilitas, umpamanya
Kita akan kasih shock terapi mereka dengan tegangan tinggi, sebagaimana kita kasih shock terapi terhadap orang-orang Syiah. Wahai saudaraku para muhibbin ya setanah air, jangan mau diadu domba oleh ini Habib siapa ini, kok mukanya hitam ya, nggak mirip-mirip sekali dengan orang Arab teman-teman ya. Jangan mau diadu domba oleh nih satu Habib ini. Saya mengingatkan saudaraku Nusantara, pribumi asli Indonesia ini, jangan mau diadu domba oleh pendatang dari Yaman ini yang ingin mengacak-ngacak kaum muslimin yang ada di Indonesia ini dengan apa? Dengan membawa nama Rasulullah SAW. Ini adalah bentuk kejahatan yang nyata. Jangan mau ya, saudaraku kaum muslimin para muhibbin yang masih membela Habib Alawi. Sadarlah, kalian itu hanya didoktrin, kalian itu hanya disesatkan oleh omongan-omongan mereka itu. Mereka itu bukan cucu Nabi, mereka itu cucu Ubed ya, bukan cucu Nabi. Saya ingatkan terus saudaraku para muhibbin. Sadarlah ya, jangan mau disuruh-suruh untuk shock terapi tegangan tinggi. Jangan mau. Mereka itu memiliki agenda untuk menguasai Indonesia ini. Ya, perhatikan, coba mari kita simak lagi. Kita akan kasih shock terapi terhadap mereka, tunggu waktunya. Kalau Syiah kita bisa sikat, kita bisa bumi hanguskan. Apalagi kelompok-kelompok Dajjal Imat ini. Kira-kira dibiarkan atau dilawan? Tidak ada jalan lain kecuali kita akan kasih shock terapi tegangan tinggi nantinya. Yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, coba perhatikan ini ya. Ini orang memang provokator banget teman-teman. Ketika mereka itu tidak bisa membuktikan bahwasanya mereka itu keturunan Nabi, mereka ingin mengerahkan jamaahnya, terutama adalah muhibbin kaum muslimin pribumi ini. Jangan mau. Oke lah kalau mereka itu mau mengerahkan dari Bani Ba'alawi untuk menyerang Kiai Imaduddin Al-Bantani, oke silahkan ya teman-teman. Silakan, tapi jangan mengerahkan yaitu kaum muslimin terutama adalah Nusantara asli pribumi. Jangan mau kita itu diadu domba. Coba teman-teman, beranikah mereka itu mengerahkan dari Bani Ba'alawi? Jadi keturunan mereka saja. Jangan takut kualat. Mereka itu bukan cucu Nabi. Mereka itu menyebarkan khurafat di negara Indonesia ini, menyebarkan kesyirikan, mengajak umat untuk menyembah kepada kuburan. Jadi bisnis kuburan rungkat, bisnis dawir rungkat, bisnis nasab rungkat, bisnis tipu-tipu rungkat, bisnis apa lagi? Wallah alam lah, saya nggak tahu tuh bisnis apa yang ada di puncak itu. Benar apa enggaknya, saya wallah alam. Tapi yang nyata mereka ini kan mengaku-ngaku cucu Nabi, membawa nama besar Rasulullah SAW. Itu kita tidak terima teman-teman. Nah seperti itu. Coba kita dengarkan nih penjelasan dari Kiai Imaduddin Al-Bantani. Mensahihkan nasab Alawi saya tidak terima, kecuali sayanya musyahadah dalil dianya. Ciki mah dalilnya bohong-bohongan kabeh. Mau nasi marah-marah wong tanggul kan katanya Imad Dajjal ini ada kitabnya, kitab abad keempat sudah sahih, di sini disebutkan bahwa Ubed anaknya Ahmad. Ini kitab namanya Abnaul Imam. Wah, ini kitab Abnaul Imam sudah saya bahas hampir 2 tahun yang lalu ketika pertama kali saya mengeluarkan tesis saya. Seorang kiai dari Pelamunan Banten datang ke rumah saya, manggilnya Abah sama saya, kiai dari Pelamunan, sekarang ketua PCNU Kabupaten Serang sekarang, namanya Gus Robi. Abah, ini ada kitabnya ini, karena dia mondoknya di Yaman. Ini ada kitab Abnaul Imam fi Misr wa Syam. Masya Allah, kata saya tidak ketemu kitab ini, kok Kiai Robi bisa ketemu. Sini saya lihat, saya teliti kitabnya, ternyata kitab ini adalah kitab palsu, baru dicetak tahun kemarin, tetapi mengatasnamakan tahun 473 atau 37 Hijriah. Ternyata kitabnya itu kitab aslinya 20 lembar, dikarang oleh orang yang ada di tahun 199 Hijriah. Hanya menerangkan anaknya Sayyidina Ali dan cucunya Sayyidina Ali, Abnaul Imam fi Misr wa Syam Al-Hasan wal Husain. Tidak menerangkan yang lainnya karena tahunnya saja masih tahun 199 Hijriah. Sedangkan Ubed itu wafatnya 383 Hijriah. Masa iya orang yang hidup di tahun 199 Hijriah bisa mencatat orang yang ada di tahun 383 Hijriah? Bohong apa ragu? Nah teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Masya Allah ya.
Begitu cerdasnya ya teman-teman ya Kiai Imaduddin Al-Bantani ini ketika membahas masalah kitab nasab yang katanya ditemukan abad keempat dari Habib Ba'lawi. Namun ternyata teman-teman ketahuan kan? Nah seperti itu. Jadi kebohongan pasti akan ketahuan. Allah nggak akan ridho ya teman-teman ya ketika orang-orang yang mengaku sebagai cucu Nabi tapi kenyataannya mereka itu berdusta, berbohong untuk menyesatkan umat. Allah nggak ridho teman-teman. Nah oke teman-teman, jadi itu saja yang sampaikan ya. Kita bertemu di video berikutnya. Jika video bermanfaat jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.